apa nama-nama di atas tersebut. Ayo lanjut. Tahukah kamu apa pengertian fotografi smartphone? Fotografi smartphone adalah sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu gambar atau foto melalui media cahaya dengan alat berupa kamera smartphone dengan maksud dan tujuan tertentu. Next, Mas Ehan. Apa sudah masuk suara saya? Ya, Sudah masuk, aman. Sudah masuk. Jenis-jenis lensa smartphone. Smartphone saat ini sudah banyak dilengkapi dengan multi lensa dengan kemampuan layaknya kamera profesional. Berikut adalah jenis-jenis lensa yang ada pada smartphone saat ini. Jenis-jenis lensa smartphone. Yang pertama adalah lensa standar wide. Lensa ini adalah lensa utama pada sebuah ponsel. Lensa ini digunakan untuk mendapatkan foto dengan kualitas terbaik melalui kamera utama yang menggunakan lensa wide standar. Karena ukuran sensor gambarnya dan ukuran per pikselnya lebih besar dari kamera sekunder. Lensa ini kebanyakan didominasi sensor buatan Samsung atau Sony. Jenis lensa yang selanjutnya adalah lensa ultra wide angle. Lensa ini cocok digunakan untuk pemandangan luas atau foto bersama teman-teman di dalam pertemuan. Kemampuan lensa ini sama dengan ketika Anda mundur beberapa langkah untuk mendapatkan atau memasukkan lebih banyak objek ke dalam layar. Pemakaian ini cocok untuk mereka yang suka street photography atau fotografi jalanan, dan mereka yang suka jalan-jalan ke alam bebas. Beberapa ponsel kelas menengah saat ini sudah memiliki lensa wide angle ini. Contohnya saja Xiaomi Redmi Note 8. Next. Selanjutnya lensa telefoto. Lensa telefoto memberikan kualitas zoom optik pada gambar, sehingga gambar terlihat lebih detail. Lensa tele juga dapat digunakan untuk membuat efek blur dalam mode portrait. Dengan menggabungkan data dari beberapa lensa, ponsel Anda dapat memahami seberapa dekat objek, menggambarkan latar belakang, dan membuat latar depan menjadi fokus. Lensa telefoto biasanya hanya terdapat pada smartphone kelas menengah ke atas. Contohnya terdapat pada Xiaomi Mi 10 Pro dan iPhone 11 Pro. Selanjutnya jenis lensa monokrom. Nah, lensa monokrom ini biasanya dimiliki oleh beberapa kamera yang memiliki sensor kamera berdedikasi untuk mengambil foto bidikan monokrom. Manfaat nyata dari foto hitam putih atau monokrom adalah ketajamannya. Itulah sebabnya beberapa fotografer lebih suka mengambil tanpa warna di dalamnya. Meski begitu, menggunakan sensor monokrom masih jarang. Selanjutnya lensa makro. Biasanya untuk mengambil foto close up yang ekstrim membutuhkan aksesoris lensa makro tambahan. Namun belakangan banyak smartphone kelas menengah dibekali dengan kamera dengan lensa makro. Meski sejauh ini hasilnya belum memuaskan, cenderung kurang tajam karena resolusinya sebatas 2 megapiksel sampai 5 megapiksel saja. Selanjutnya, lensa depth sensor atau sensor kedalaman. Sensor ini berguna dalam proses foto portrait dan biasanya memunculkan efek portrait. Sensor ini memiliki efek blur baik melalui kamera depan atau belakang. Namun, depth sensor
pada smartphone kurang akurat dalam menangkap objek 3 dimensi. Jadi, akan ada beberapa efek blur yang terlihat kurang akurat. Next. Ini contoh gambar lensa smartphone. Fotografi hari ini bukanlah kegiatan yang unik di masyarakat. Boleh jadi hampir setiap orang kini bisa memotret. Di samping karena aplikasi pengeditan foto yang menjamur, salah satu penyebab utamanya ialah karena maraknya smartphone dengan kamera unggul. Berikut adalah tips fotografi dengan menggunakan smartphone. Yang pertama, pahami pengaturan kamera. Untuk mempertajam kecilian hasil fotografi, kamu bisa mencoba mode manual. Yang kedua, gunakan resolusi paling tinggi. Prinsipnya lebih baik menggunakan resolusi paling tinggi yang bisa dilakukan smartphone-mu ketimbang menggunakan zoom in. Yang ketiga, manfaatkan cahaya sekitar. Sebisa mungkin kamu bisa memanfaatkan cahaya alami yang ada di sekitar dan pastikan kamu memahami dari mana cahaya berasal. Yang keempat, komposisi. Mulai pelajari dasar-dasar dalam komposisi foto seperti golden ratio maupun triangle. Dan yang terakhir, biarkan aplikasi pengeditan foto yang bekerja. Kuncinya, lakukan pengeditan secara manusiawi, jangan terlalu habis-habisan dalam menggunakan filter sehingga malah mengurangi ketajaman kualitas foto. Terima kasih. Baik, silakan 2 pertanyaan yang gampang saja. Kita akan ajak sesuai dengan presentasi pertanyaannya dan kita ajak sesuai yang di data Excel. Nah, di sini ada datanya. Monggo. Sudah ada pertanyaannya, Mas? Sudah, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 1. Ya. Mungkin nanti Mas Ehan yang nunjuk orangnya atau siapa dari teman-teman. Pertanyaannya dulu. Ya, Silakan. boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, kenapa lebih baik memotret menggunakan cahaya alami yang ada di sekitar kita? Nah, Yang kedua, terus yang kedua, apa perbedaan mendasar antara lensa monokrom dengan lensa standar? Udah, Pak. udah ya. Baik. Kita acak ya. Ini absennya ada 1 sampai 56. Boleh 56 dulu yang terakhir. Dijawab Mas Syahril Iksan. Syahril Iksan, apakah hadir? Iya, Pak. Hadir. Hadir. Silakan, Pak, jawabannya. Itu yang pertanyaan yang mana, Pak? Yang mana aja? Yang kedua boleh, Pak? Boleh. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah perbedaan lensa wide dengan makro ya? Coba ditanya lagi sama kelompok yang presentasi. Mas, tadi pertanyaannya yang kedua
perbedaan lensa wide dengan makro kan? Monokrom sama standar. Ya. Kalau yang perbedaannya itu, yang makro itu digunakan untuk mengambil gambar close up yang ekstrim gitu. Kalau wide mengambil gambar biasa tapi resolusinya lebih bagus karena sensornya biasanya lebih megapikselnya lebih tinggi, terus itu kan kamera utama jadi lebih bagus gitu. Setahu saya tadi menurut penjelasannya. Gimana teman-teman? Intinya ketajamannya kan, Mas? Iya. Iya, Pak. Bener. Betul atau salah? Atau mau ditambahin? Cukup sih, Pak. Betul ya. Iya. Oke, Mas Syahril. NIM-nya 401. Oke. Baik. Pertanyaan yang terakhir tadi apa? Pertanyaan yang satunya lagi bisa diulangin biar teman-teman yang lain mengikutin. Oke, Pak. Pertanyaan yang satunya adalah sebentar, Pak. Kenapa lebih baik memotret menggunakan cahaya alami yang ada di sekitar kita Baik. daripada Saya akan acak sekarang tanggal berapa teman-teman? Tanggal 25. Ini Rizal ini kelompoknya ya. Sini nomor urut 25 Fahrizal. Salah satu yang presentasi bukan di sini. Bukan, Pak, itu bukan. Baik, apakah Fahrizal hadir? Hadir, Silakan Pak. jawabannya. Ya, menurut saya, menurut yang tadi dipresentasikan, kalau pakai cahaya alami itu nggak noise, Pak. Halo? Silakan. Jawabannya gimana? Memperkecil Pak, noise, Pak. Memperkecil noise. Gimana teman-teman jawabannya? Apakah betul? Dari kelompok yang presentasi, apakah betul? bener sih, Pak. Ya, benar. Yakin? Kalau belum ditambahin nggak apa-apa. Coba diulangi pertanyaannya dan jawabannya coba secara jelas. Ya, kan apa ya, Pak? Ya kayak bisa menghindari gitu masalah-masalah seperti black light gitu. Oke. Ada yang mau nambahin teman-teman? Tambahan poin? Kenapa lebih baik menggunakan pencahayaan yang natural? Mungkin saya nambahin, Pak. Silakan. Mungkin jika tidak menggunakan cahaya yang tidak natural seperti flash light itu akan memberikan noise berlebih pada foto dan akan menghilangkan efek nuansa natural dari foto tersebut. Oke, nice. Kalau jawabannya dari Mas Afan Wicaksono seperti apa kira-kira? Pak, menurut saya cahaya alami itu dapat mempertajam dan membuat terang sebuah foto, Pak. Kalau jawabannya Mbak Anissa Radia seperti apa? Kalau menurut saya tuh fotonya lebih terlihat natural gitu, Pak.
Oke, nice. Kemudian Claudia, jawabannya seperti apa? Untuk cahaya alami, Claudia Tiani, atau Mas Anas Setiawan? Ya Pak, kalau pakai pencahayaan buatan mungkin cahayanya lebih keras sehingga bayangannya jadi lebih gimana ya, terlihat tidak natural dari bayangan objek tersebut. Oke, kalau Mas Arvin, saya Kak, seperti apa? Kalau saya itu sih Pak, kayak pertanyaannya apa tadi Pak? Nah kan, Enggak, apa? Saya menggunakan kurang cahaya natural. natural sama buatan kan Pak? Maksudnya yang nggak alami. Kalau saya tergantung kondisi cahaya naturalnya sih Pak. Kalau misalnya top light kan nggak mungkin tuh kita foto waktu top light. Kalau misalnya buatan sih ya tergantung beberapa lampunya juga sih Pak. Jadi ya gimana ya? Kalau misalnya buat foto produk, saya mending cahaya buatan Pak. Kalau Mas Ahmad Afandi, seperti apa jawabannya? Atau Rizky Azizil? Pak, kalau saya mau menambahkan, izin menambahkan Pak. Kalau menurut saya cahaya alami itu dia hasilnya warnanya tuh lebih kontras dan juga ya nggak kabur-kabur gitu Pak, menurut saya. Ya, selanjutnya Mas. Tadi mau jawab siapa tadi? Kalau menurut saya kalau memakai flash itu akan menimbulkan mata kucing, Pak. Kemudian ya, kalau masalah cahaya natural, natural light sama flash dan lainnya itu memang tergantung dari kondisi. Mungkin kalau foto studio itu menggunakan cahaya atau lighting atau flash. Namun kalau foto produk yang lebih ke arah natural, dia outdoor atau di pagi hari dengan jendela yang teksturnya bagus, itu bagus juga. Artinya menyesuaikan dari kondisi. Nah, tergantung teman-teman kenapa menggunakan yang natural dan mengapa menggunakan flash atau lighting. Kalau dari saya sendiri, satu, kenapa lebih suka natural? Karena tidak memerlukan alat yang banyak. Yang kedua, secara waktunya efisien dan fleksibilitas kita lebih asik gitu kan. Tinggal men-setting dengan cahaya yang masuk. Lagi kalau pagi hari atau sore, kita bisa mengandalkan dari jendela-jendela kita ini. Tapi kalau siang harus kita menggunakan indoor karena lebih kontras. Nah, selain itu, kalau misalnya teman-teman memang kebutuhannya foto studio yang membutuhkan detail dari wajah atau foto profile, atau Mas Arvin sedang MTB-an gitu kan menggunakan helm di studio, kita butuh cahaya tambahan, ya. Artinya kita menyesuaikan dari temanya. Gitu. Baik, ternyata di sini ya cukuplah, walaupun ada yang sepertinya tidak bisa terkoneksi dengan baik Zoom-nya, masalah sinyal, tapi bebas dari tugas makalah semuanya ya. Oke. Saya akan share materinya. Sebentar, saya akan copy dulu dari laptopnya. Tunggu sebentar ya.
Saya akan kirim tugasnya terlebih dahulu aja ya di grup WA. Sudah dapat ya di WA untuk tugasnya. Dikumpulin H-1, artinya di hari Selasa, teman-teman maksimal pengumpulan di Instagram, dan pastikan bisa mendapatkan poin ya. Ini 10 poin tiap tugasnya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Untuk tugas? Belum ya? Ini saya akan share juga tentang smartphone fotografi hasil foto dari keisingan ya. Jadi ini masuknya sih food fotografi. Saya share screen dulu. Nah ini, teman-teman ini menggunakan handphone, menggunakan natural light dengan konsep makanan, walaupun masuknya food fotografi di kelompok food fotografi, besok dijelasin lagi ya. Jadi natural light ada menggunakan tips, memang kalau makanan atau buah-buahan atau yang fresh gitu lebih baik disemprot dulu pada buahnya sehingga ada apa namanya, air kayak embun gitu. Itu tips juga. Nah, kemudian tinggal ditata saja tata letaknya menyesuaikan dari komponen-komponen yang ada. Ini contoh yang lainnya. Wait. Memang kalau cewek ini lebih asik ya men-setting seperti ini. Nah, ada tangannya, gradien teksturnya, patternnya dapat seperti gini. Walaupun ini masih menggunakan handphone, tapi udah dapat ya natural light dan konsepnya gitu. Simple. Ada yang mau ditanyakan tadi? Kalau tidak ada, saya akan share screen. Pak Radit. Silakan, Mas. Saya mau nanya, Pak. Bedanya simetri sama leading line apa ya, Pak? Nah, dalam framing kayaknya hampir mirip, Pak. Ya, ada banyak framing. Rule of third, golden ratio, simetri, ya kan? Teman-teman bisa motret dari gedung, kemudian tangga, ataupun alam. Itu temanya tentang simetri, ya. Jadi kalau mau motret yang lebih mendapatkan poin, pastikan objek atau subjeknya ini ada point of interest-nya, ya. Itu contoh saja sih yang di WA itu ya. Jadi ada banyak nanti kalau teman-teman mau mengeksplor di daerah sekitarnya. Untuk yang simetri antara kanan dan kiri, atas yang bawah atau yang portrait gitu, dia lebih ke arah simetrinya dapat, horizonnya dapat. Nah, ini tidak perlu menggunakan kamera yang profesional, cukup menggunakan handphone, cukup menggunakan waktu yang timing yang tepat, baik itu di golden timing atau di blue hours,
Jadi kita memaksimalkan dari handphone terlebih dahulu. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, untuk hari ini harapannya teman-teman bisa memaksimalkan dari handphonenya sendiri. Walaupun kita belum punya alat yang pro gitu, tapi minimal kita sudah tahu skill dan basicnya. Baik, teman-teman semuanya, bagi yang kesulitan join, nanti saya akan record videonya, ataupun yang tidak bisa mengikuti, nanti kita kirimkan video perkuliahan hari ini, ya. Jangan khawatir. Saya tahu kalau untuk jaringan memang terkendala juga, insya Allah akan memberikan solusi dengan melihat video, nanti hanya untuk tugas kita kirim di awal-awal saat perkuliahan. Semoga nanti teman-teman bisa dengan nyaman dan dengan baik dalam menyerap ataupun dari mata kuliah hari ini. Baik teman-teman, untuk smartphone fotografi itu nanti lebih ke temanya makanan, oke. Kemudian street juga oke. Kemudian juga lebih setting atau nyet up, apapun itu temanya, ya. Artinya jangan khawatir, tidak perlu menggunakan yang pro, tapi kita harus men-setting dan best picture mean perfect timing. Foto yang bagus diambil saat waktu yang tepat timingnya, gitu. Nah, banyak orang masih minder gitu kan, karena alat yang belum maksimal. Nah, di sini dikatakan oleh Semebel, senior NetGeo, yang mana kalau kita masih belum ada alat yang bagus, artinya alat kita belum maksimal ya, tapi seminimal mungkin kita bisa memaksimalkan alat tersebut. Jadi dibalik, alat kita belum maksimal, tapi hasilnya bisa maksimal. Nah, memang sulit sih, karena kita harus combine ini rotate-nya sampai 180 derajat, artinya alatnya kurang maksimal, gimana hasilnya bisa maksimal, gitu. Permasalahannya adalah kalau kita memiliki alat yang maksimal, kira-kira bisa atau tidak nih hasilnya maksimal? Belum tentu teman-teman. Karena belum diimbangi dengan skill ataupun ilmunya, kemudian belum tentu juga diimbangi dengan kebutuhannya. Ya kan? Nah, maka dari itu kita perlu belajar, sharing, cari ilmunya, cari informasi, gabung, join di grup fotografi, atau ikut seminar, kelas, baik di Jogja ini ada gudang digital, di Re Digital ada kelas-kelasnya, ikut aja. Belum punya alat, yang penting ikut dulu. Artinya disitulah kita mencari ilmunya. Nah, alat kita apa? Alat kita hanya handphone. Tapi kalau udah dapat ilmu, udah dapat skillnya, passionnya, insya Allah hasilnya bisa maksimal. Ya kan? Harapannya seperti itu. Ya. Dulu waktu SMP saya menggunakan kamera pocket, membuat film perpisahan sekolah. Lanjut, waktu SMA juga membuat semacam kilas balik video perpisahan. Yang mana menggunakan kamera pocket, kemudian di play saat wisuda, artinya orang tua, murid, guru, bahkan semuanya menonton. Nah, disitulah bangga gitu kan, rasa yang kita buat dari awal sampai akhir, akhirnya jerih payah kita ada struggle-nya di situ dapat. Nah, itu masih menggunakan kamera pocket. Lanjut lagi ke kuliah, semester 1, 2, 3, belum punya alat, semester 4, 5, baru beli kamera Canon 600D. Ya kan? Zaman-zaman dulu ya. Alhamdulillah lanjut lagi, upgrade ke Sony A7S, mirrorless, kemudian upgrade lagi ke A7 Mark III gitu.
Nah, mungkin teman-teman beda story-nya. Anda kuliah ya, ataupun akhir-akhir ini mungkin belum punya kamera atau langsung beli kamera. Nah, jadi semuanya akan ada story-nya. Menyesuaikan kebutuhan. Gitu ya. Karena apa? Saya yakin kalau udah punya passion, terutama teman SI, apalagi besok ada konsentrasi multimedia dan filman gitu, ada passion, hobi, kemudian ada project yang menghasilkan, segera invest. Ya. Walaupun kita belum punya alat, pinjam teman. Kalau nggak boleh, sewa. Bro, kameramu besok free nggak? Kalau boleh, saya sewa sehari. Ada proyekan wedding, katakanlah. Ada proyekan dokumentasi, kita sewa. Nah, kita kumpulin ya. Nanti udah ada sesuai anggaran, baru kita beli. Simple dulu, dikit-dikit dulu. Gitu. Atau tips yang terakhir, bisa minjem ke orang tua. Pak, saya pingin beli kamera. Boleh nggak minjem duitnya nih Pak? Gitu kan. Atau ayahnya gitu kan. Nanti dalam setahun saya kembalikan duitnya. Nah, ini dia. Saya yakin orang tua akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya. Bahkan mungkin nggak usah dikembalikan nak, bawa aja. Wah, ini orang tua hebat nih. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kondisi kita beda, agak sulit untuk membeli, apalagi orang tua juga belum mendukung untuk itu, it's okay teman-teman, jangan minder. Mungkin bisa belajar dulu, kemudian ikuti kelas, ikuti grup, ya karena Anda suka, hobi, passion, kemudian barulah minjem atau sewa, ya. Sewa sehari variatif, ya. Kalau sudah mateng, ilmunya mateng, tinggal alatnya yang belum mateng. Nah, ini gimana kita caranya membeli sebuah. Ya, kalau saat minjem, doa lah. Semoga alat ini besok saya punya gitu kan. Semoga kamera ini yang saya sewa besok bisa dibeli. That's true. Nanti akan kerasa bertahap. Ya. Dulu kamera pocket, akhirnya pakai mirrorless. Ya, seperti itulah. Jadi ada story teman-teman, jangan khawatir sampai mana kita memaksimalkan alat yang kita miliki. Oke, next. Nah, smartphone fotografi, banyak orang yang nge-share daily sosialnya, baik itu foto ataupun postingannya. Ya. Disinilah kita memanfaatkan tips and trick ya, atau memanfaatkan dari smartphone fotografi itu sendiri. Nah, karena apa? Dari sekian banyak media sosial, apalagi teman-teman di IT ya, apalagi di Amikom ini udah ngerti tentang teknologi ya. Yuk kita share di media sosial, jangan berupa keluhan atau curhatan, tapi coba share tentang portofolio, kemudian juga share tentang karya-karyanya ya. Coba deh, ketika Anda mau lamar pekerjaan, lulus dari kuliah, gitu, saya yakin ketika Anda di tracking dari media sosialnya, mungkin salah satu yang membatalkan Anda masuk di perusahaan ini adalah di media sosial. Ya. Tim perusahaan akan menseleksi orang-orang yang media sosialnya ya notabene tidak semacam curhat dan keluh kesah gitu. Anda IT-nya bagus, ilmunya bagus ya, tapi ketika di tracking di media sosial, gaya bahasa Anda keluh kesah ya, mengkritik tentang pemerintah katakanlah, mengkritik tentang atau diri Anda kurang maksimal. Nah, postingan yang itu membuat Anda jatuh ataupun tidak masuk seleksi dari tahapan ke depannya. Itu hindari teman-teman. Tapi cobalah buat sebuah karya, minimal Anda posting di media sosial ini sebuah portofolio Anda.
Anda suka hobi foto, video, silakan. Programming, aplikasi, UI UX, silakan. E-commerce, jual beli, silakan. Ya. Artinya harus pintar-pintar kita memainkan media sosial ini. Sekarang TikTok deh bahkan ya. Nah, dulu saya sempat, wah, sampai sekarang nggak mau nginstal TikTok. Itu apaan sih gitu kan. Ternyata saya jarang nonton TV, mau nonton TV acaranya TikTok. Artinya TV Indonesia diisi dengan entertain tentang media sosial yang ada di sini. Kayak on the spot dan sebagainya, ini kan mereka ngambil dari YouTube. Cuman dipindahkan medianya ke TV. Nah, memang konsumsi dari masyarakat Indonesia ya gitu-gitu kan. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan peluang, why not? Gitu. Kalau Anda punya konten YouTube, Instagram, ataupun episode per film, ataupun setiap ada konten, kenapa nggak dimanfaatkan itu? Daripada Anda keluh kesah di media sosial. Nah, makanya smartphone fotografi kita harapkan bisa memaksimalkan media sosial juga. Ya, karena apa? Karena kita harus satu, mendapatkan informasi yang powerful, dapat dimengerti dan dipahami, dan yang kedua adalah kita dapat di bidang bisnisnya, and make money with your smartphone, gitu kan. Nah, karena kita SI, sistem informasi, bisnisnya sudah dapat belum? Mungkin teman-teman yang ulang, ataupun readmisi, ataupun yang selain SI 04 di sini, reguler, sudah mendapatkan bisnisnya. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum, gimana caranya? Kita memanfaatkan alat yang ada, membuat informasinya udah dapat, bisnisnya belum dapat. Gimana caranya? Nah, minimal, karena kita fotografi, apalagi kuliah kita lebih simpel, minimal Anda di bisnisnya ini dapat, yaitu di Shutterstock. Kemudian ada yang di e-commerce, nanti konsentrasinya di SI. Minimal bisnis Anda jual beli tentang all shop ataupun yang lainnya, e-commerce-nya dapat, bisnis sudah dapat. Kemudian ada di animasi, film, ataupun 3D. Anda sudah dapat di bisnisnya. Jangan hanya memanfaatkan informasi yang ada, namun bisnisnya juga Anda terapkan. Toh juga skripsi Anda bukan lagi pure skripsi sekarang, tapi bisa mengambil semacam kerja yang di lapangan ke arah bisnisnya. Ya. Jadi segera saja teman-teman dikerucutkan ya, passionnya di mana, skillnya sudah dapat, dah fokuslah di situ ya. Nah, coba nih saya tracking dulu SI 04. Ada 55 peserta di sini. Boleh kita share teman-teman di sini yang sudah berpenghasilan dari gadget ataupun alat yang dimiliki. Mungkin dari laptopnya, dari handphonenya, dari motor atau kendaraannya, siapa nih kira-kira? Dari sekian banyak. Kayak yang kemarin lagu di Shutterstock juga di-share juga bisa, Pak. Nah, itu salah satu. Selain Shutterstock, mungkin all shop jual beli online, nge-Grab, Gojek, ataupun games, ataupun e-commerce, apakah sudah ada di sini? Atau yang udah magang, udah kerja, monggo bisa di-share. Supaya teman-teman yang lain ada gambaran juga. Mungkin Mas Rahmat Subekti? Say hello, please. Ada Mas Rahmat Subekti di sini? Apakah hadir? Bisa dengar suaranya?
Atau di sini ada Muhammad Rama, Adi Nusantara. Ya, Pak. Apakah hadir? Hadir, Pak. Boleh diceritakan pengalamannya. Pengalaman apa, Pak? Yang Pekerjaan, sudah Pak. diperoleh ya. Kemudian nanti setelahnya Mas Hamdan Hidayat. Silakan Mas Rama. Belum ada sih, Pak. Jadi fokus kuliah dulu atau ada yang disambi? Tutup sih kemarin, Pak. Pas Apa mau itu? kuliah. Cuma buka toko kecil-kecilan, Pak. Di Jogja atau di mana? Di kampung halaman, Pak. Oke. Jiwa wirausaha ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang berarti belum dilanjutkan. Iya, Pak. Mungkin Mas Rahmat Subekti, apakah hadir? Saya ulangi lagi. Kemudian Hamdan Hidayat. Bisa say hello? Cek. Halo. Ya, silakan Mas Hamdan. Mungkin kalau untuk portofolio pribadi saya masih belum punya ya, Pak. Cuman kemarin pernah ikut lomba-lomba gitu, tapi sebagai tim. Alhamdulillah adalah sebagian buat juara gitu. Nah, itu harapan ataupun juara 1-2-nya gitu, Pak. Oke. Dan sudah ada alat atau gadget ataupun HP, laptop, kendaraan yang sudah menghasilkan dari mereka-mereka ini? Gimana Mas Hamdan? Lomba apa kemarin? Kemarin itu yang terakhir lomba buat Dies Natalisnya Mikom. Dies Natalisnya Video 2 Mikom. menitan itu loh, Pak. Terus untuk alat-alatnya sih kemarin masih pada nyewa ya, karena keterbatasan juga seperti itu. Oke. Baik. Berarti di sini Mas Subekti yang belum ada respon ya. Oke. Saya WA juga belum ada respon, artinya hanya titip absen ya. Perkuliahan dia tidak mengikuti. Kita remove aja nanti. Baik teman-teman, saya lanjutkan presentasinya. Harapannya kalau misalnya lebih asik di kuliah fotografi, ya memang banyak di Amikom itu ya minimal pre-wedding, wedding, kemudian dokumentasi, profile, kemudian lebih film, episodenya gitu ya. Ya travel series gitu bisa. Tapi kalau teman-teman multimedia main, ya ini main masuk. Tapi kalau programming, Jarkom, kemudian e-commerce kita beda. Nah, artinya kita bisa memanfaatkan di sisi lainnya. Oke. Baik, saya tunggu share screen dulu. Ya, informasi dan bisnis. Harapannya Anda dapat ya. Jangan menunggu Anda lulus. Jangan menunggu Anda lulus. Kebanyakan kita hanya informasi yang didapatkan. Tapi kalau ke arah bisnis, nah ini harapannya teman-teman semester 3 bisnisnya udah berjalan. Walaupun Anda masih belum tatap muka kan sekarang. Nah, minimal besok tahun ajaran baru besok 2021 ketemu, kebut, kejar, ikut UMKM, ikut organisasi, ikut asisten praktikum, semuanya ikutlah ya. Supaya informasi bisnis Anda jalan, Anda insya Allah lebih berarti gitu kuliahnya.
atau masa-masa Anda kuliah. Ya, ini track record dari perjuangan. Kalau Anda kuliah hanya sebatas informasi, saya rasa itu semua orang bisa. Dan mungkin ke bisnisnya seperti apa nanti. Ya. Semoga harapannya besok setiap mata kuliah memberikan value benefit dengan sesuai passion dari teman-teman, ya, terutama di bisnisnya. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Nah, mari kita eksplor menggunakan semua fotografi. Kadang kita kalau hunting bareng gitu ya, agak minder karena teman-teman lain pakai mirrorless, DSLR, kita pakai HP. Nah, minder seperti itu jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kita adalah hasil karya yang dimiliki, bukan alat yang kita punya. Kadang ada coletan ataupun gojeknya bahasa Jawanya ya. Teman-teman fotografer gitu, saat hunting bareng. Yo, yang masih APS-C mundur dulu. Nah, ini menghina ini yang belum full frame. Nah, yang seperti ini kadang gojek sih ya. Atau bercanda. Tapi kayak gini membuat kita minder. Jangan pikirin teman-teman, yang penting Anda shoot aja, yang penting karyanya yang diutamakan. Ya. Bahkan kemarin lomba nyeting 17-an, pairing ledo, yang saya juga ikut. Ada Pak Dimas juga, fotografi Amikom juga, Isbaul Munir juga ada, teman-teman di sana. Akhirnya ada juga yang menang menggunakan handphone dari tema 17 Agustus tahun lalu. Tahun ini, waktu pandemi. Dia menggunakan HP, di-upload, dan akhirnya menang. Dan itu terbukti teman-teman, dengan HP pun bisa juara. Sedangkan yang kamera profesional ya, baik full frame atau APS-C itu belum tentu juga juara. Nah, don't think, just shoot. Itu yang diharapkan ya. Kemudian kita explore lagi tentang kamera apps-nya ya. Kita download salah satu aplikasinya, sudah cocok, kalau belum cocok download yang lain. Kemudian kita fokus, perfect picture mean perfect timing. Nah, ini juga handphone karena posisinya dia di saku, ini lebih cepat momennya. Ketika kita sedang di perjalanan ya, atau di pesawat, ada cahaya dengan bagus, awannya, nah handphone main. Ketika kita jalan-jalan di Malioboro ya, ada kejadian yang bagus atau kejadian yang memberikan sebuah momen, handphone yang main. Ya, the best picture mean perfect timing. Handphone main di sini. Ya. Jangan khawatir teman-teman yang menggunakan handphone, saya rasa lebih main di timing atau momen yang kita dapatkan. Ya. Ya, ada iklan dulu. Oke, selanjutnya kita udah belajar tentang exposure, triangle exposure, shutter speed, aperture. Saya rasa ini tinggal dimainkan. Memang untuk smartphone fotografi kalah pada slow speed. Ya, memang dia merekam cahaya motor gitu dengan slow speed memang tidak semut, tidak sebagus kamera profesional. It's okay, jangan khawatir. Tapi kita main di timingnya, nyetingnya. Itu ya. Selanjutnya framing, ada golden ratio, rule of third. Ini yang kita buat tugas simetri. Jadi ingat, tugas kita simetri, ini cukup menggunakan handphone, artinya ini lebih mudah. Ya. Dan tidak perlu tugas ini menggunakan kamera profesional, cukup menggunakan handphone. Semuanya pakai handphone, supaya kita lihat keseimbangan dalam smartphone fotografi. Framing, tentang simetri. Tema bebas, objek bebas, sopan, diupload H-1, yaitu di hari Selasa maksimal, hashtagnya surplus. Ya. Tips and trick saya rasa zoom ini jangan di zoom ya. Kemudian keep steady, analyze the light, different angle, and keep lens steady, clean. Ya memang kalau kamera sekarang sih udah ada zoomnya,
ya oke-oke aja lah. Kalau punya lensa eksternal itu lebih bagus. Tapi kalau belum ada jangan di zoom. Oke, baru kita think benefit dari HP kita. Ya, gimana cara menghasilkan. Sebenarnya saya mau share juga yang laku di Shutterstock dengan HP gitu. Saya video teman-teman di Lampung. Saya upload di Shutterstock tentang apa namanya, oil. Dia lebih ke arah industri dan ada petaninya gitu. Jadi saya upload di Shutterstock dan itu laku. Ya. Nah, ada juga gempa, saya mau motret dengan foto dan itu juga laku. Banyak teman-teman juga yang laku menggunakan handphone. Jangan khawatir, jangan pesimis tapi tetap optimis. Artinya momen ya, kita harus manfaatkan itu dengan smartphone fotografi. Baik teman-teman, mungkin yang ada mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita akhiri perkuliahan hari ini. Cukup jelas ya? Tugasnya udah saya share juga. Silakan dikerjakan. Baik, jika tidak ada maka kita akhiri perkuliahan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Teman-teman ingat tugasnya ada poin 10 bagi yang bisa menghasilkan simetri yang bagus, optimalkan itu. Karena ini handphone, ya. Momen Anda handphone ini bisa lebih baik di tema simetri. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih dari saya semuanya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.